it's me, Miss Devi from ETC, English Tutorial Center. So don't forget to like and subscribe Celoteh Wanipin. So, stay tuned! Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, saudara-saudariku. Sekarang kita bicara tentang pengelolaan sampah. Ya, seperti kita tahu, sampah selama ini menjadi persoalan yang cukup rumit untuk dikelola. Ya, tiap hari masyarakat menimbulkan sampah. Timbulan sampah sangat besar. Untuk Kota Padang aja, datanya bisa dilihat nanti, itu sangat besar. Tapi sekarang ada solusi sebenarnya. Solusi yang murah meriah. Gunakan sampah itu untuk makanan maggot. Apa itu maggot? Maggot adalah ulat yang dihasilkan dari BSF. Apa itu BSF? BSF itu adalah singkatan dari, ini bahasa Inggris, Black Soldiers Flies. Lalat tentara hitam namanya. Nah, lalat tentara hitam ini nanti akan bertelur, telurnya kemudian akan berubah menjadi larva ulat. Ulat ini butuh makanan. Makanannya itu adalah sampah organik. Nah, kebayangkan sampah organik. Artinya apa? Dari timbulan sampah yang ada di TPA, itu bisa kita gunakan sebagian besarnya untuk jadi makanan maggot. Saya yakin dan percaya, suatu saat di Kota Padang atau di kota-kota besar lainnya, orang akan rebutan sampah ini yang selama ini tidak ada. Sana Celoteh Wanipin, saya Nina Musbar dari Nina Musbar Public Speaking Class. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya di YouTube Celoteh. Kita sudah dapatkan data bahwa sampah ini punya harga sekarang, punya nilai ekonomi. Nah, itu dia ya. Kita akan gunakan sampah untuk jadi makanan maggot. Nah, dalam hal ini kita bisa melakukan kerjasama, Maporina bisa melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan sampah. Pakai kita, Maporina. Ya, kita punya anggota yang sudah membudidayakan maggot di mana-mana. Solo Selatan ada, di Kabupaten 50 Kota ada, di Agam ada, Alahan Panjang ada. Itu nanti akan kita bersama-sama kita bangun. Kami bahkan ingin membangun yang namanya rumah protein. Karena tadi sudah disampaikan bahwa maggot mengandung protein sangat tinggi. Bisa digunakan sebagai bahan baku pakan, ya, pakan ayam, pakan ikan. Apalagi nanti kalau kita tambahkan dengan teknologi yang lain, sampah akan menjadi rebutan. Nilai ekonominya akan tinggi, dan yang penting, kota kita akan jadi bersih dari sampah. Insya Allah akan bersih dari bau-bau yang tak sedap. Kita manfaatkan sampah sebaik-baiknya. Dengan Maporina kita bekerja sama. Gimana? Oke? Sip. Hoi zusammen, alle zusammen, vergiss nicht like und share Celoteh Group von Wanipin. Alles sampah. Sampah itu kan sebenarnya mix atau campuran dari residu-residu. Ada residu organik, ada residu yang berbahaya, ada residu yang logam dan segala macam. Nah, apabila sampah itu bisa kita pisahkan, maka sebenarnya dia mempunyai nilai tambah. Dia sebenarnya adalah resources. Katakanlah kita sekarang itu mempunyai sampah yang sudah terpisah. Katakan kita sampah organik. Apabila sampah organik itu sudah terpisah, tidak tercampur dengan non-organik, sebenarnya dia adalah merupakan resources, sumber daya yang bisa kita ubah menjadi output yang bisa bernilai tambah tinggi. Contoh, kita bisa jadikan dia sebagai pupuk organik. Kita olah dengan komposter, kita perkaya dengan mikroba, kita perkaya dia dengan yang lain-lain, maka dia akan menjadi pupuk organik yang bernilai tambah tinggi. Selain daripada itu, sampah organik dia bisa kita ubah menjadi makanan maggot.
maggot itu adalah sumber protein. Kita sudah mendapatkan data daripada riset daripada Universitas Andalas. Itu maggot itu kandungan proteinnya 40% up. 40%. Ini potensi untuk menggantikan pakan-pakan ternak yang dijual oleh pabrik-pabrik, yang dihasilkan oleh pabrik. Dari data yang dari praktisi yang kita dapat, 5 ton sampah basah akan menghasilkan 1 ton maggot basah. 1 ton maggot basah, 1 kilogram maggot basah itu dihargai kisaran Rp5.000. Jadi artinya sampah organik sudah terpilah ini dengan sedikit processing biologi, ya maggot ini kan sebenarnya processing biologi, itu sudah bisa meningkatkan nilai tambah. Nah, kita Maporina dengan koperasi yang sedang kita bentuk melalui komunitas Maporina ini juga sedang melakukan penjajakan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk bagaimana kita mengolah sampah organik ini menjadi maggot, menjadi pupuk, baik pupuk padat maupun pupuk cair. Ya. Ini sedang kita negosiasikan seperti apa operasionalnya. Jadi inti dari permasalahan sampah ini kita bisa memilah sedini mungkin. Kalau bisa di rumah tangga bisa kita pilah, lebih bagus. Nah, minimal ketika sampai ke kontainer dia sudah terpilah. Kalau sudah sampai ke TPA, kita menghabiskan sumber daya yang besar lagi untuk memilahnya. Menghabiskan waktu lagi, sumber daya manusia lagi untuk memilahnya. Maka berbasiskan kepada komunitas masyarakat, ya misalnya dengan di kelompok-kelompok duafa yang di pasar itu sebenarnya bisa kita berdayakan untuk menjadikan sampah itu sumber pendapatan mereka. Pengalaman kita di Kabupaten Solok Selatan ya, penggiat maggot kita di Solok Selatan. 1 kilogram sampah basah itu dihargai Rp200. Mampu dia, ada saudara Apit namanya dia apa? Di Kabupaten Solok Selatan dia dengan rumah maggot Solok Selatannya, itu dia mampu membayar 1 kilogram sampah basah itu, dia tidak terlalu bayar air ya, basah, itu seharga di kisaran paling di angka Rp200 per kilogram. Nah, itulah nilai tambah, nilai daripada sampah itu. Jadi sampah itu bukannya tidak bernilai, dia bernilai ketika dia sudah dipisah-pisahkan. Demikian Pak Wanapit.